Kita nggak takut sesuatu hal yang buruk terjadi pada kita, walaupun kita bergerak sendirian, karena yakin semuanya sudah ditakdirkan Allah untuk kita. Nah, dulu pengalaman beberapa kali kontak tembak waktu darurat militer, kita di depan nggak pernah kena tembak, tapi ada pasukan itu bantuan di belakang kena tembak. Nah, di situ akhirnya kita yakin ajal itu sudah ditentukan, dan peluru ada namanya masing-masing kan, siapa yang mesti kena siapa yang enggak. Terus kalau gini cari-cari penyakit ya enggak, kita melaksanakan tugas. Kita dibayar oleh rakyat untuk tetap meyakin bahwa negara ini dalam keadaan baik-baik saja. Ya begini tugasnya, ini namanya tugas pengintaian ya. Sambil kita dengerin suara burung beraneka macam. Dalam tugas pengintaian juga kita harus pas covernya. Kalau suatu saat kita kan gak bersenjata nih, suatu saat kalau bermusuh terus sudah siapin alasannya. Kita pakai sandal jepit, kan nggak mungkin tuh kalau kita alasan bersenjata sandal jepit. Kemudian pakai kaos. Nah, pasti semua tahu kan TBA, nanti kita punya dosen ITB ngajar biologi. Di sini buat penelitian biologi. Mahasiswa kita juga banyak dari sini. Jadi diajak oleh mahasiswa menyusuri daerah ini. Cuma kita terpisah, jadi kita tersesat gitu pura-puranya. Kalau ketemu lumpur ternyata ini ya, kira pasir. Tenggelam juga bagi kita. Makin kesana makin lebat. Dan belum ada tanda-tanda juga. Tanda-tandanya ya ada sisa-sisa makanan yang hanyut kah dibawa ke sini. Sambil lihat-lihat teman saya, siapa tahu ada sarang semut di atas. Dulu banyak katanya sarang semut di daerah sini. Cuma sejak booming laku dijual jadi obat, booming jadi obat, warga sini nyari ke hutan-hutan. Jadinya makin sedikit. Kalau makin sedikit kan berkembang biaknya juga dia semakin lambat. Jadi sarang semut itu semacam gulma, benalu ya, sama dengan benalu, sama dengan anggrek. Dia tumbuh dengan menghisap sari makanan dari tumbuhan inangnya. Di sini harga keringnya
Dulu waktu banyak itu 45.000 harga keringnya per kilo. Sekarang karena jarang juga jarang yang jual, dan lagi udah nggak se-booming dulu, cuma masih ada aja yang nyari. Namanya benalu kan nggak semua emang ada, kata kita sering kalau lagi nggak butuh kan banyak benalu tumbuh di pohon di kebun kita, tapi kalau lagi butuh kadang susah nyarinya. Dan karena sejenis anggrek bisa jadi juga dia tumbuhnya gak jauh dari sungai kan, perlu daerah lembab deh. Batu tuh warnanya bagus sih, hijau. Giok bukan? Dia ada ini ya? Itu kesalahan sebetulnya, nggak boleh berisik. Soalnya tahu ada yang ngautin kan. Tentara Indonesia ini lebih berat daripada tentara Amerika. Tentara Amerika kan musuhnya udah jelas, dia negara lain kan, bangsa lain, di Irak, di Afghanistan. Kalau tentara Indonesia musuhnya bangsa sendiri. Kita tembak bangsa sendiri, bangsa Indonesia nggak ditembak, takutnya dia duluan nembak kita. Kalau di pot bagus kayak sini, jadi tanaman hias. Bekas jalan ya. Itu ada bekas tengah-tengahnya pohon aren ya, sagu, pohon sagu. Iya, dari buahnya. Oh, ini pohon sagu ini. Pohon sagu ini makanan pokok asli Indonesia. Jadi menurut literatur yang saya baca, kalau nasi itu kan dibawa udah mulai zaman sini. Beras itu dari mana? Dari India katanya. Dari mana? Sagu itu makanan pokok pertama asli Indonesia. Makanya orang Jawa nyebut nasi itu kan sego. Sego itu asalnya dari sagu. Kemudian orang Sunda juga nyebut nasi itu sangu. Sangu ya dari sagu juga. Nah, sagu inilah makanan pokok asli Indonesia sebelum adanya nasi, singkong, ubi. Ini bekas tebangan pohon nih. Warga sini atau bukan, tapi ini jaraknya lumayan jauh kan, orang rakyat gitu. Dan sagu juga nih. Ini jaraknya ujung sungai 3 km dari perkampungan.
Ini kita udah berjalan sekira 2 km, berarti 5 km dari perkampungan. Nah, ini ada jejak-jejak. Kita lihat ya. Ini jejak kaki ya sepatu bot. Karena di sini ada hak sepatu bot. Ini ukurannya kecil kakinya. Perkiraan ukuran sepatunya 39 atau 40. Ini kaki kiri. Dilihat yang sebelah sini, dia nggak pakai sepatu bot, ini pakainya sendal. Berarti minimal ada 2 orang, yang satu pakai sepatu bot, yang satu pakai sendal. Ternyata kaki kiri itu, jejak kaki kiri. Oh, di sini ada banyak. Tebang pohon sagu kah yang ditebang? Kalau dilihat dari sini, berarti kita pastikan ini adalah penduduk yang menebang, bukan kelompok kriminal bersenjata, karena banyak pohonnya. Kelompok kriminal bersenjata mereka akan menghindari kegiatan yang tidak perlu tentunya. Itu kan ada tuh tebakan pohon, kayu-kayu. Jadi sampai 5 km dari kota masih aman untuk hari ini. Pohon sagu, ini sagu juga diambil niranya sepertinya kalau lihat dari tangga-tangga ini. Sekilas kita lihat semut ini bawa ranting pohon, nggak taunya ekor kadal hijau ya. Jadi di sini banyak kadal warnanya hijau. Bagi ini ekor kadal. Bagi penggemar reptil ya bagus ya yang dipelihara tuh. Kadal Papua yang warna hijau. Mengapa kita menelusuri sungai? Jadi saat dulu bulan-bulan terakhir kita di Aceh, kita jarang jumpa dengan gerakan Aceh Merdeka, kelompok gam bersenjata, karena ternyata mereka bergeraknya di lembah. Hal ini dilakukan juga oleh kelompoknya Santoso, Mujahidin Indonesia Timur. Mereka bergeraknya di sungai, ikuti arus sungai, kan lawan arus sungai, jadi jarang ketemu sama tentara atau polisi, karena doktrinnya tentara polisi itu dia bergerak menguasai ketinggian. Jadi tentaranya bergeraknya di atas, kelompok kriminal bersenjatanya di lembah, jarang ketemu. Kalau di hutan kan berapa meter aja kita nggak tahu tuh di situ ada orang apa enggak, atau di situ ada orang nggak tahu atau enggak. Kita ya dari pendengaran, makanya kita ngomongnya pelan-pelan.
Sekarang juga banyak diterjun pasukan mencari kelompoknya Ali Kalora. Ya, mereka bergeraknya nggak jauh dari sungai lah. Jadi kabarnya kan kelaparan karena ngambil bahan makanan. Nah, artinya mereka nggak akan jauh dari sumber mata air. Dan bisa jadi juga tidak jauh dari perkampungan. Namanya juga kelaparan ya. Kalau dekat perkampungan kan setidaknya mereka bisa ngambil pisang, singkong dari kebun masyarakat kan. Kalau beda dengan yang di Papua ini, di Papua ya karena dari kecil hidupnya di hutan, mereka udah mengenal betul hutan, jadi ya bisa memanfaatkan segala sesuatu dari hutan. Kemudian di sini juga banyak hewan buruan, rusa, tikus tanah, banyak sumber makanan di sini. Kemudian di hutan juga nih tumbuh kakao liar ya. Udah nih mirip durian nih, durian bukan? Nah itu tuh, begitu saya kelihatan ya, tuh tikus hutan, tikus tanah. Kemudian ini suara apa? Kedengeran nggak? Nah, kalau udah dengar suara ini kita siap-siap kalau jumpa dengan mereka. Doanya yang mudah-mudahan penduduk kan yang pergi ke hutan. Kita bergerak senyap. Suara apa ya? Suara hewan kayaknya. Dikira orang sedang nebang sesuatu atau apa. Katanya suara hewan. Hewan apa ya? Kelihatan nggak? Jangan mengganggu hewan di hutan. Banyak anggrek nih benalu. Kita belum nemu sarang semut. Ada pohon kakao hutan juga, kakao liar. Kan benalu, anggrek.
sama ekor apa, jangan. Nanti bisa jadi tanaman hias tuh. Ini salah pisang-pisangannya. Cara burung yang banyak. Papa ini kan tanah yang kayak surga kecil tumbuh ke bumi indah lagi. Kalau perumahan peradabannya kan kebanyakan pinggir danau Sentani yang udah terkenal itu. Di sini kan ada danau juga. Itu lagi begini kan lampu emas. Nggak tahu kita cara nambang emasnya gimana. Coba-coba aja lihat. Kalau keperluan meneliti siput yang ada di sungai ini, kerang-kerangan. Kalau nemu emas ya diam-diam aja. Ini kayaknya kalau nemu emas telur juga nggak di-upload nih videonya, diam-diam aja ya. Ntar pada tahu. Kalau pada tahu, bukannya takut ngiri ke kita, takutnya banyak yang datang ke sini merusak alam. Biarin aja. Nggak ada tanda-tandanya ya. Kita lanjutkan. Makin jauh ke hutan. Oh, memorinya habis ya. Hasil akhir aja nanti.